Assalamualaikum semua. Jangan lupa tonton sampai habis ya, serta share, like, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas dividen interim dari dua perusahaan besar. Kedua perusahaan ini sudah sangat lama melantai di Bursa Efek Indonesia. Seberapa besar sih keuntungan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan United Tractor ini? Dan bagaimana dengan pertumbuhan perusahaan Astra International? Sehingga kedua perusahaan ini selalu memiliki kelebihan dana dari keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham melalui dividen final dan dividen interim. Kalau kita lihat income statement UNTR secara 3 bulanan, yaitu mulai dari September 2019 yang lalu, tahun ini income-nya memang agak sedikit lebih turun ya, karena bukan hanya karena COVID-19 tapi karena juga kurangnya permintaan batu bara dari luar negeri dan harganya juga sudah turun. Meskipun demikian, perusahaan ini tetap mencetak laba yang positif walaupun agak turun ya bila dibandingkan dengan tahun lalu. Cash flow perusahaan ini bila kita lihat walaupun keuangannya menurun, cash flow-nya atau cash reserve-nya masih positif, yang artinya uang masuk ataupun keuntungan lebih besar daripada biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Secara laporan tahunan, tahun ini profit perusahaan ini lebih turun dari tahun kemarin. Bukan karena kinerjanya memburuk ya, tapi karena hanya kondisi COVID-19 ini saja yang membuat perusahaan ini begini. Aset yang dimiliki perusahaan United Tractor ini tahun ini juga menurun nilainya dari tahun 2019 kemarin. Kalau kita lihat dari gambar ini, hutang perusahaan ini masih berada di bawah aset yang dimiliki perusahaan ini. Sehingga untuk investasi perusahaan ini masih sangat aman. Pendapatan perusahaan ini sangat besar, tapi keuntungan bersih yang didapatkan hanya 1/5% dari atau lebih kecil dari pendapatannya, karena perusahaan ini memiliki biaya operasional yang sangat besar. Secara laporan tahunan, aset perusahaan ini dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 15 itu selalu menaik dengan pasti ke arah yang positif. Pada tahun 2018, perusahaan ini memiliki hutang yaitu pada angka 52%, tapi sangat aman ya karena masih di bawah angka 100%. Kenaikan hutang pada tahun 2018 juga diikuti dengan kenaikan aset yang UNTR miliki, sehingga dapat kita simpulkan hutang yang diambil atau digunakan untuk membeli aset perusahaan tersebut. Kalau tadi kita sudah membahas earning perusahaan, kalau ini lebih ke pendapatan yang diterima oleh para pemegang saham. Perusahaan ini membagikan dividen yang besar sebesar 68% pada tahun 2015 dan tahun-tahunnya seterusnya agak menurun. Walaupun persentase pembayarannya menurun, tapi dividen per share yang dibayarkan setiap tahunnya menaik dari tahun ke tahun. Keuntungan bersih perusahaan ini dari tahun ke tahun sebenarnya meningkat, tapi tahun ini karena adanya COVID-19 keuntungannya menurun.
Seperti yang saya bilang tadi, perusahaan ini sebenarnya memiliki keuntungan yang sangat besar. Tapi karena biaya operasionalnya juga besar, sehingga setelah dikurangi, net profit marginnya menjadi hanya di bawah 14% setiap tahunnya. Keuntungan perusahaan ini dari tahun ke tahun secara ROA dan ROE itu juga menaik ya. Diikuti juga dengan kenaikan hutang yang dimiliki perusahaan ini. Setelah kita panjang lebar membahas pertumbuhan perusahaan UNTR, akhirnya kita akan melihat berapa dividen final dan dividen interim yang saya dapatkan. Waktu dividen final itu masih 4 lot, sekarang saya hanya memiliki 3 lot saja saham ini. Setelah dipotong pajak, dividen interim yang saya dapatkan adalah hanya Rp41.040 saja. Jika perusahaan selalu membagikan dividen, berarti perusahaan tersebut benar-benar menghasilkan laba sesuai dengan laporan keuangan yang diterapkan. Sekarang kita akan membahas dividen interim dari perusahaan Astra International. Secara laporan bulanan, perusahaan ini income-nya meningkat setiap 3 bulannya, walaupun menurun ya, maksudnya tidak terlalu besar dari tahun kemarin. Penjualan perusahaan ini sangat drop karena COVID-19 ini. September tahun 2019, perusahaan ini mampu mendapatkan keuntungan hingga 177 triliun. Sedangkan September tahun ini, perusahaan ini hanya mampu menerima keuntungan 118 triliun saja. Selanjutnya kita akan melihat secara laporan anual perusahaan ini. Dari tahun ke tahun biasanya perusahaan ini dalam kondisi normal, tidak ada virus-virus seperti ini. Perusahaan ini mencetak laba dengan sangat baik setiap tahunnya. Tahun ini perusahaan ini mengalami penurunan revenue atau pendapatan lebih dari 50 triliun rupiah bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Meski demikian, net profit margin perusahaan ini tahun ini meningkat lebih dari 9%. Bila kita lihat sekilas, net income perusahaan ASI ini tahun 2020 ini hampir sama dengan tahun 2015. Secara laporan 3 bulanan perusahaan ini pada September 2020 ini mengalami penurunan revenue yang sangat besar dari September 2019 kemarin, yaitu hampir melebihi 50 triliun rupiah. Penurunan revenue ini juga diikuti dengan penurunan net income perusahaan ini pada tahun ini. Penurunan keuntungan perusahaan ini juga diikuti dengan penurunan hutang yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tahun 2019 kemarin pada bulan September, DER perusahaan ini mencapai 1,24% atau lebih dari titik aman ya. Sedangkan tahun ini turun menjadi 93%. Perusahaan ini pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan jumlah aset. Selanjutnya kita akan melihat cash flow perusahaan ini. Flow perusahaan ini meningkat pada biaya operasional dan investasi. Sedangkan secara finansial, perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan keadaan dari tahun yang lalu. Meskipun demikian, perputaran uang di perusahaan ini juga masih sangat meningkat. Secara tahunan, perusahaan ini pada tahun ini lebih fokus menggunakan dana yang mereka miliki untuk melakukan investasi daripada melakukan kegiatan operasional lainnya. Karena penjualan mobil sangat-sangat susah ya untuk tahun ini. Selanjutnya kita akan melihat seberapa besar kemampuan perusahaan ini untuk membagikan labanya kepada para pemegang saham.
Dari tahun ke tahun, dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham selalu meningkat ya. Tahun ini, biaya operasional yang dikeluarkan lebih rendah dari keuntungan yang diterima. Gross profit margin perusahaan ASI pada tahun ini juga meningkat bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Return yang didapatkan perusahaan ini dari keuntungannya juga masih sangat stabil walaupun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Sekarang kita akan melihat berapa besar dividen interim yang saya dapatkan pada tahun ini. Dividen final yang saya dapatkan dari 10 lot saham ASI adalah 126.000, sedangkan dividen interim yang saya dapatkan hanya 21.600 rupiah saja. Walau bagaimanapun, dividen interim akan selalu lebih kecil dari dividen final.